Ya, baik. Kita coba untuk cek ya, kasih review untuk kelompok Mas Aryati Sugiarto dengan topik sistem informasi pemesanan jeep wisata dengan anggota Vilda Nur Inta Arlinda, gitu ya. Kemudian di situ teman-teman bertanya, Pak, bagaimana untuk sistem yang sudah dikirimkan. Nah, yang saya baca tadi, yang saya lihat begitu ya oleh teman-teman itu kebetulan Anda itu untuk pemesanannya tadi saya baca masih belum sesuai begitu ya, untuk bisa kita sebut sebagai flowchart. Yang pertama ini adalah berhubungan dengan ini ya, kurang lebih websitenya kan kita asumsikan sistem informasi pemesanan itu dimulai landingnya itu ada di website ya. Di website itu memang kenyataannya ada booking menggunakan WA ya, tapi kita asumsikan itu kita menggunakan form yang ada di dalam sistem. Artinya nanti teman-teman mulai kemudian melakukan pemilihan paket ya, pemilihan paket yang akan diminta apa rutenya, kemudian ini belum melakukan booking ya, baru melihat paket, memilih, kemudian pilihan paket itu tersimpan, kemudian dikirimkan ke form yang ada. Dari situ admin melihat dari yang ada dari pesanannya, kemudian dari situ teman-teman bisa melihat jadwal pemesanannya seperti apa, jam berapa tersediaannya, kemudian di approve gitu ya. Kemudian setelah di approve maka akan muncul satu sistem, satu nomor pemesanan yang mana bisa digunakan sebagai dasar saat si pemesan tadi melakukan pemesanan di sana atau saat diminta melakukan pembayaran. Kalau di sini kan pembayaran ya oke lah seperti itu. Jadi sebenarnya fokus saya adalah pada pemesanan dihandle dengan baik, dapat, maka akan dilakukan ke proses pembayaran. Kemudian pembayaran dilakukan, maka bisa dimasukkan dalam booking system tadi gitu ya, sudah ada ini, terus kemudian diberikan bukti kwitansi. Pak, komunitas gimana? Komunitas tidak usah. Jadi komunitas ini dia ada di luar sistem dan pemesanan tidak dilibatkan. Mungkin sebagai contoh teman-teman supaya lebih jelas lagi, saya ada karya dari mahasiswa yang sudah pernah mengirimkan atau melakukan itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sistem pemesanan ya. Di sini dia tidak melibatkan dari pengelola atau tidak melibatkan langsung, karena pemesanan itu tidak melibatkan si komunitas ya, hanya pengelola. Cuma pengelolanya di sini dia konsentrasinya hanya pada rekap bulanan, sedangkan teman-teman itu sebenarnya tidak usah sampai ke situ ya, sehingga saya sarankan pengelola ini nggak ada. Jadi ke sisi admin, ke customer dan admin ya. Ini kebetulan customernya tidak melakukan apa-apa ya, karena sistemnya tadi pesan itu langsung ke admin. Nah, kebetulan teman-teman tadi tak kasih kasus sistemnya mulai di website melakukan pemesanan, dia tidak perlu login di situ, tapi langsung bisa melakukan pemesanan atas nama siapa, kemudian nomor HP-nya berapa, kemudian pemesanannya itu dilanjutkan dengan proses booking. Setelah di booking dimunculkan kode booking dibayar, kemudian dicek, dilunasi, terus divalidasi, kemudian diverifikasi, kemudian itu sudah resmi mendapatkan slot pemesanan tadi ya. Kemudian tiketnya diselesaikan gitu ya. Dan itu sudah selesai gitu. Jadi ini salah satu contoh saja. Nanti teman-teman silahkan bisa memperbaiki, kemudian melakukan penyesuaian terkait dengan yang lain, kayak misalkan data flow diagram gitu ya. Kalau ini contoh data flow diagram yang dari kelompok saya yang kemarin ya di PPSI. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada customer, ada website,
melakukan apa, bisa menyesuaikan seperti ini ya. Kemudian data flow diagramnya ini juga salah satu contohnya, itu teman-teman bisa menyesuaikan juga. Ada DFD level 0 dan ini coba buat saja. Kemudian untuk DFD level 1 nggak usah dibuat ya. Jadi ini ada DFD level 0 dan customer, dia melakukan input data customer. Oh ini bukan, jadi perhatikan ya teman-teman, di sini customer itu dia lewat website ya melakukan pesanan. Jadi data customernya itu tidak tersimpan ya dia. Ingat ya teman-teman, di sana tidak login, tidak membuat user gitu ya, hanya melakukan pesanan dari form tersebut di generate kode pesanan diminta customer tadi untuk dikirimkan ke customer tadi lewat email atau SMS atau WA, kemudian dari sana dia melakukan pembayaran, diurus oleh sistem. Jadi ini kalau asumsi yang ada di sini DFD yang perhatikan ya, DFD di sini adalah customer melakukan apa? Pemesanan, tapi pemesanannya itu diinput oleh admin, jadi beda. Kalau teman-teman nanti lewat website, kemudian ada satu lagi admin melakukan pencatatan, melakukan pengelolaan pemesanan, kemudian dari admin sendiri itu memasukkan data pemesanan dan dilanjutkan ke penyelesaian transaksi. Jadi agak sedikit berbeda, menyesuaikan. Demikian ya untuk kelompoknya siapa tadi, Mas ya tadi untuk kelompok yang terlogo Putri tadi ya. Baik, silahkan diperbaiki.